وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يرفع الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat taufik dan hidayah, dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat iring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda besar Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah curah kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma darinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya bekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepadanya dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah dengan adanya waktu-waktu yang mulia, yang penuh keberkahan. Pada waktu mulia ini semua amal ibadah dilipat gandakan, derajat diangkat, rahmat Allah selalu tercurah dengan melimpah. Salah satu waktu mulia itu adalah dengan keberadaannya bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan kita jalani. Maka sangat beruntung bagi kita yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan mulia ini dengan berbagai ketakwaan sejak saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Oleh karena itu, berikut langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Langkah yang pertama adalah niat. Niat yang baik dan benar merupakan kunci utama dalam setiap ibadah. Tidak hanya kunci utama, niat juga merupakan menjadi salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Termasuk ibadah puasa, Allah tidak akan menerima ibadah yang tidak disertai dengan niat. Bahkan niat baik orang mukmin bisa lebih mulia daripada ibadah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Niyatul mu'minina khairum min amli," wa fi riwayah, "Niyatul mu'minina abalagu min amalihi." Artinya, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dalam riwayat yang lain, niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Hadits riwayat Imam At-Tabrani. Kenapa bisa demikian? Menurut Imam Baihaqi dalam kitab Sunan As-Shaghir, karena ucapan dan perbuatan bisa saja merusak karena kejelekan dan harapan ingin dipuji orang lain, sementara tidak dengan niat. Menurut Syekh Waliyuddin Al-Khatib dalam kitab Mishkatil Masabih,
karena niat yang tulus akan diberi pahala oleh Allah sekalipun belum melakukan ibadah. Adapun ibadah yang tidak disertai dengan niat tidak akan berpahala. Sedangkan menurut Imam Abdul Hasan Al-Mubarak dalam kitab Mifratul Mafatih, pahala niat lebih banyak daripada pahala ibadah, karena niat mencakup setiap sesuatu yang tidak dapat diwujudkan melalui amal ibadah. Yang kedua adalah memperbanyak doa. Cara lain dalam mempersiapkan diri menuju Ramadan adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar kita memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sampai pada bulan mulia ini, serta memberikan taufik dan pertolongan kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita juga berdoa agar ibadah yang kita lakukan diterima dan murni hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenalkan bagimu." Surat Al-Ghafir ayat 60. Yang ketiga adalah puasa sunnah Sya'ban. Melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban selain sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki pahala yang banyak, juga menjadi salah satu bentuk latihan umat Islam menuju puasa wajib selama bulan Ramadan. Artinya, jika kita sudah terbiasa berpuasa sebelum Ramadan, maka kita tidak akan merasa berat ketika menjalani puasa Ramadan nanti. Oleh karena itu, kita dianjurkan puasa sebulan di bulan Sya'ban. Dianjurkan puasa di bulan Sya'ban. Berkaitan dengan keutamaan puasa bulan Sya'ban, sahabat Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa satu bulan dari berbagai bulan sebagaimana puasa engkau pada bulan Sya'ban." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Zaka syahrun yaghfulun nas anhu baina rajabin wa ramadana wa huwa sahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa ujibu ay yurfa'a amalihi wa anna sha'imun." Yang artinya, Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Padahal ia adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang keempat adalah bertaubat. Hal yang terbaik yang harus kita persiapkan menuju Ramadan adalah bertaubat. Memasuki bulan mulia ini dengan hati yang suci dan jiwa yang bersih, dan segala kotoran-kotoran, kejelekan, keburukan, dan dosa-dosa. Hal ini bisa kita raih dengan bertobat, yaitu dengan cara meninggalkan dosa, menyesali kesalahan yang kita perbuat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bertaubat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Terkhusus dosa-dosa yang memiliki sangkut paut dengan manusia, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannatir Rabbil Alamin halaman 41 mengatakan bahwa dosa-dosa sangkut paut dengan sesama manusia itu lebih sulit dari yang lainnya. Wasalisu junubun bainaka wa bainal ibadah wa hadza askaru wa ashab. Yang artinya, dosa ketiga adalah dosa antara kamu dan hamba-hamba, dan ini lebih rumit dan lebih berat. Imam Ghazali mengatakan bahwa dosa yang memiliki sangkut paut dengan orang lain dianggap lebih rumit dari dosa-dosa yang lain, karena dalam konteks ini berhubungan dengan harta, jiwa, kehormatan ataupun jenisnya.
Maka cara bertobat dari dosa ini juga memiliki cara berbeda. Tidak cukup kemudian hanya dengan meminta maaf. Misal jika kita memiliki dosa berupa harta karena mencuri, merampok, gosok dan yang lainnya, maka cara bertaubatnya adalah dengan mengembalikan harta tersebut. Jika sudah tidak ada, maka dengan cara menggantinya. Oleh sebab itu, di antara kita ada yang memiliki sangkut paut kepada orang lain, baik berupa harta, jiwa, kehormatan dan yang lain sebagainya. Segeralah meminta maaf dan segera pula mengembalikan hak-hak yang telah kita ambil dari orang lain, agar persiapan kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan benar-benar bersih dan suci. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dengan demikian, mempersiapkan diri menuju Ramadan harus dimulai dengan niat yang tulus, memperbanyak doa agar kita diberi kesempatan beribadah dengan ikhlas, melatih diri dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban, dan menyucikan hati melalui tobat-tobat yang bersungguh-sungguh. Demikianlah adanya khutbah ini perihal mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa dan Allah membawa kita kepada naungannya dan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwa tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyul la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur bighfir warham wa anta arhamur rahimin.